mengatakan rumahnya telah dibobol oleh orang yang tak dikenal. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Kehidupan rumah tangga ideal selayaknya terdiri dari dua orang yang saling mengasihi dan saling suportif satu sama lain membangun keluarga harmonis. Namun dalam beberapa kasus, kenyataannya, tak semua pernikahan bisa berjalan mulus dan bahagia, seperti yang terjadi pada keluarga Ernie Ibarra dan Samantha Woolford. Dalam beberapa tahun pernikahannya, mereka harus dihadapkan dengan berbagai pertengkaran yang ternyata berujung dengan pertumpahan darah. Lantas, bagaimana kronologi lengkap peristiwa tersebut? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Samantha Woolford lahir tahun 1989 di Texas dan merupakan putri tertua dari 3 bersaudara. Samantha mempunyai kepribadian yang ramah dan juga memiliki paras yang cantik. Dia bermimpi untuk bisa menjadi artis yang mempunyai kehidupan glamor. Saat SMA, Samantha jatuh cinta dengan teman sekelasnya dan di usia 19 tahun dia hamil, lalu melahirkan anak kembar. Tapi hubungannya dengan sang kekasih harus pupus dan Samantha pun akhirnya menjadi orang tua tunggal. 3 tahun kemudian pada 2011, Samantha bertemu dengan pria bernama Ernie Ibarra yang 3 tahun lebih tua darinya di sebuah toko tato. Tak butuh waktu lama, keduanya pun memutuskan untuk pacaran dan akhirnya menikah. Setelah itu, pasangan tersebut tinggal di Titus County, Texas. Dan Samantha melahirkan bayi kembar lagi, lalu menyusul si bungsu yang lahir tahun 2013. Dalam beberapa tahun pernikahan, pasangan muda tersebut dikaruniai 5 anak. 2 dari hubungan Samantha sebelumnya, dan 3 dari pernikahannya dengan Ernie. Samantha sendiri merupakan full-time ibu rumah tangga, sementara Ernie harus mengambil 3 kerjaan sekaligus dalam sehari untuk bisa menghidupi seluruh keluarganya. Bisa dibilang mereka ini cukup kesulitan dalam segi ekonomi ya. Setelah dipikir-pikir, di samping ngurusin anak, Samantha ingin bisa mewujudkan impian remajanya, yaitu menjadi seorang public figure. Dia pun memanfaatkan media sosial yang ada, dan mulai membuat channel YouTube-nya sendiri, yang dinamai Simply Manic 6075. Di mata orang sekitar, meskipun keluarga ini tidaklah kaya, namun sang ayah, Ernie, adalah sosok pekerja keras dan Samantha merupakan selebriti internet yang cantik dan terlihat mempunyai keluarga yang harmonis. Tapi ternyata itu semua hanyalah ilusi. Samantha dan Ernie seringkali bertengkar selama 4 tahun masa pernikahan mereka. Ernie bekerja lebih dari 10 jam per hari dalam beberapa bulan terakhir, tapi penghasilannya masih belum cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran rumah tangganya. Dan tentu saja ini sangat membuatnya frustasi. Akibat stres karena hal itu ditambah lelah bekerja, Ernie seringkali pulang sudah dalam kondisi capek dan mengantuk. Maunya sampai di rumah tuh langsung tidur aja. Dan hal ini membuat Samantha merasa terabaikan, karena menurutnya Ernie gak pernah ada waktu buat dia. Ngomongin tentang YouTube-nya, selama beberapa tahun menjalankan media tersebut, Samantha hanya bisa meraih beberapa ratus subscriber. Oleh karena itu, dia belum juga mampu membantu membiayai pengeluaran keluarga. Namun Samantha tetap merasa puas dengan pencapaiannya, karena dari YouTube dia bisa berinteraksi dengan banyak orang dan merasa banyak yang peduli sama dia. Akhirnya, dia mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk membuat video dan jadi sering upload. Awalnya, video-video yang dibuat berisi konten tentang tips sehari-hari atau review produk kecantikan. Lalu makin lama berubah menjadi tempat curhatan dia dan juga vlog. Dan dari sinilah muncul bibit masalah besar di keluarga Ibarra. Setiap kali Ernie pulang kerja, dia selalu melihat Samantha terus disibukkan dengan kegiatan nge-YouTube-nya sampai lupa akan pekerjaan rumah. Alhasil rumah pun berantakan dan anaknya jadi nggak keurus. Geramlah si Ernie. Hal lain yang juga membuat Ernie marah yaitu Samantha seringkali mengajak anaknya untuk ikut masuk vlognya. Dan menurut Ernie, dia seolah-olah mengeksploitasi anaknya demi konten. Akhirnya, mereka pun bertengkar hebat hingga Ernie membanting iPad milik istrinya. Merasa tak terima, Samantha pun melaporkan hal ini pada polisi
atas kasus KDRT dan Ernie pun mendapat teguran. Apabila dia sampai dengan sengaja melukai istrinya, dia akan dipenjara. Sejak saat itu, hubungan pernikahan mereka serasa hancur. Namun terlepas dari kenyataan tersebut, keduanya masih tinggal di satu atap dan menjalankan kegiatan masing-masing tiap harinya tanpa saling peduli. Dan seperti pepatah yang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga, keluarga tersebut sekali lagi harus menghadapi kepahitan. Pada dini hari tanggal 20 Februari 2015, Ibu Samantha, Rosie, terbangun karena suara panggilan telepon. Setelah diangkat, dia mendengar suara Samantha menangis, mengatakan rumahnya telah dibobol oleh orang yang tak dikenal dan Ernie diculik. Mendengar hal itu, Rosie langsung berganti pakaian dan segera menuju tempat anaknya. Melihat Samantha terbaring di lantai kamar dengan posisi tangan serta kaki terikat, Rosie langsung melepaskan ikatan Samantha serta menghubungi polisi. Saat polisi sampai, Samantha menceritakan kejadian yang baru dialaminya dengan isak tangis. Samantha bilang bahwa dia dan Ernie sedang tertidur pulas di kamar saat tiba-tiba 3 pria dengan pakaian serba hitam memakai masker membobol masuk ke rumahnya. Ketika mau melawan, keduanya langsung ditodong dengan pistol. Setelah itu, ketiga pria membawa Ernie dan mengatakan padanya, "Kenapa kamu menyia-nyiakan istrimu yang cantik ini?" Lalu mereka mengikat Samantha, menguncinya di kamar, dan keluar membawa Ernie. Setelah mendengar suara mobil sang penculik pergi, Samantha memutar tubuhnya dan berhasil meraih HP, lalu menghubungi Rosie dengan menyentuh layar ponsel menggunakan hidung. Melihat wajahnya yang ketakutan dan menangis, polisi di TKP merasa bersimpati dan terus berusaha menenangkannya sambil berharap Samantha bisa mengingat ciri-ciri ketiga penculik. Namun karena ketiganya memakai baju serba hitam dan juga masker, dia bilang sama sekali nggak tahu ciri-ciri wajah mereka. Polisi pun berusaha menemukan ponsel Ernie di dalam rumah untuk mencari tahu apakah Ernie belakangan ini punya masalah sama orang. Maksudnya mencari kemungkinan pelaku ya. Namun mereka tidak bisa menemukan ponselnya. Dan saat itu, Samantha bilang bahwa tiba-tiba dia ingat jika sang penculik sepertinya membawa HP suaminya sekalian pas mereka menyeret Ernie pergi. Polisi merasa menemukan titik terang saat mendengar ini, karena mungkin saja mereka bisa melacak keberadaan Ernie melalui HP-nya. Setelah memasukkan nomor telepon Ernie, hanya butuh beberapa menit bagi departemen teknis terkait untuk bisa melacak ponselnya yang ternyata berada di daerah tak jauh dari rumah. Namun sayangnya, pelacakan mereka terputus karena sepertinya ponsel Ernie tiba-tiba mati. Polisi pun belum bisa memastikan di mana Ernie sebenarnya. Malamnya di hari yang sama, polisi masih belum bisa menemukan Ernie dan penculiknya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan rapat pleno, berusaha merangkum apa saja yang telah mereka dapat dan pelajari dari kasus ini, berharap bisa menemukan beberapa petunjuk. Tak lama setelah itu, ditemukan banyak kejanggalan dalam kasus ini. Hal pertama yaitu kejanggalan di tempat kejadian perkara atau di rumah Samantha. Ketiga pria asing yang membobol rumah sama sekali tak mengambil barang apapun. Mereka hanya menculik Ernie setelah sebelumnya mengintimidasinya. Ini agaknya gak masuk akal. Dalam pandangan polisi, umumnya, jika bukan karena alasan keuntungan, seperti mendapatkan uang atau barang-barang berharga, tidak ada orang yang mengambil resiko masuk paksa ke rumah orang lain hanya untuk menculik salah satu anggota keluarga dan sebelumnya mengatakan kalau si suami telah menyia-nyiakan istrinya. Kedua, menurut Samantha, para pelaku mengajar Ernie di depan matanya. Namun di TKP tidak ditemukan adanya darah sama sekali. Dan dipikir-pikir, jika situasinya ada orang dewasa sedang bertengkar di dalam rumah seperti ini, kelima anak mereka atau setidaknya salah satunya lah ya, pasti akan terbangun mendengar pertengkaran ini. Namanya orang berantem kan pasti ngeluarin suara. Namun semua anak Samantha tertidur pulas dari malam sampai pagi, gak terganggu sama sekali. Lalu Samantha mengatakan kalau tangannya diikat ya, dan dia menggunakan hidungnya untuk membuka layar HP lalu menghubungi ibunya. Anehnya, kenapa dia nggak langsung memanggil 911 aja, yang tentu nomornya lebih gampang diketik daripada harus repot-repot mencari nomor ibunya.
Menghadapi interogasi polisi, ekspresi wajah Samantha yang awalnya terlihat sedih mulai berubah panik dan keterangannya pun makin tidak masuk akal. Dia pun akhirnya mengatakan kepada polisi jika dia sepertinya tahu siapa yang telah menculik Ernie, yaitu pria bernama Jonathan Sanford. Samantha bercerita bahwa beberapa hari lalu dia ke rumah sakit untuk mengunjungi sahabatnya yang sedang melahirkan. Saat dia melihat pacar sahabatnya, Jonathan, yang dengan romantis merawat pacar dan anaknya, Samantha tiba-tiba bersedih lalu meluapkan permasalahan yang sedang dia hadapi. Samantha bercerita pada keduanya jika Ernie kerap kali berbuat kasar ke dia. Setelah berbincang beberapa saat, Jonathan tiba-tiba berkata dengan penuh amarah bahwa pria yang paling dibencinya adalah mereka yang memperlakukan istrinya dengan buruk. Dia pun mengatakan pada Samantha bahwa dia akan memberi pelajaran pada suaminya. Namun Samantha bersaksi, dia tidak terlibat rencana jahat apapun sama Jonathan setelah itu. Karena dia juga mengira Jonathan ini hanya bercanda. Tapi jika diingat-ingat, salah satu pria dari ketiga orang yang membobol rumahnya mempunyai ciri-ciri badan dan suara yang mirip dengan Jonathan. Setelah polisi mendengar keterangan ini, mulailah timbul kecurigaan pada Samantha. Namun yang terpenting saat itu, mereka harus bisa menangkap penculik dan menyelamatkan Ernie. Polisi segera mencari tahu latar belakang Jonathan, dan menurut hasil yang didapatkan, Jonathan merupakan seorang kriminal dengan catatan kejahatan yang panjang. Polisi pun segera menuju rumah sakit tempat pacarnya melahirkan, dan di sana mereka menangkap Jonathan. Menghadapi interogasi polisi, Jonathan sama sekali tak mengelak dan dengan sangat kooperatif menjelaskan detail kejahatannya. Mungkin karena udah terbiasa diinterogasi polisi kali ya. Jadi gak ada takut-takutnya sama sekali tuh. Setelah mendengar curhatan Samantha, dia mengatakan ingin memberikan pelajaran pada Ernie. Jadi dia menghubungi sepupunya, Joseph Pons, yang juga pernah dipenjara sebelumnya. Lalu Octavius Remus, salah satu temannya di penjara, untuk merencanakan penculikan. Polisi pun menimpali, "Oke, tujuanmu saat ini sudah tercapai. Ernie pastinya sudah mendapat pelajaran. Sekarang biarkan dia pulang." Namun Jonathan sambil mengangkat bahu mengatakan, "Maaf, Ernie sudah meninggal." Jonathan bilang dia membawa Ernie ke hutan. Awalnya hanya berpura-pura menakuti Ernie dan bilang akan menghilangkan nyawanya. Namun ternyata Jose menganggap serius perkataannya lalu menembak Ernie. Selanjutnya, polisi menemukan jasad Ernie di hutan terdekat dan seperti penuturan Jonathan, Ernie meninggal akibat tembakan di kepalanya. Segera setelah itu, pihak berwenang menangkap Jose dan Octavius. Jonathan mengatakan bahwa semua kejahatan mulai dari perencanaan hingga eksekusi merupakan inisiatifnya sendiri dan tidak ada campur tangan Samantha. Jadi, apakah bisa dikatakan jika Samantha sama sekali tidak terlibat kejahatan ini? Nampaknya, pihak berwenang tidak setuju dan mereka berusaha menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya. Polisi menganalisa ponsel ketiga tersangka. Mereka pun menemukan 2 SMS di ponsel Jonathan dengan pengirim pesannya tak lain adalah Samantha. Berdasarkan isi pesan tersebut, polisi membuat kesimpulan ketika mereka sedang melacak HP Ernie, Samantha sempat meminta izin apakah dia boleh mengirim pesan ke ibunya untuk memberitahu situasi saat itu. Setelah mendapat persetujuan polisi, dia lalu mengirimkan pesan. Tapi bukannya menghubungi sang ibu seperti yang dia bilang, Samantha justru mengirim pesan kepada Jonathan dan menyuruhnya untuk mematikan HP Ernie karena polisi sedang melacaknya. 10 menit kemudian, polisi mendapat kabar bahwa pihak teknisi telah menemukan lokasi ponsel Ernie yang berada sekitar 16 km dari rumahnya. Samantha yang juga mendengar hal itu, mengirimkan pesan ke Jonathan lagi, dan dia menyuruh Jonathan untuk segera menghancurkan HP Ernie. Yang terjadi selanjutnya adalah sinyal ponsel Ernie tiba-tiba hilang. Polisi waktu itu bertanya-tanya, bagaimana penculiknya bisa kebetulan tahu jika HP Ernie sedang dilacak? Sekarang terjawablah sudah bahwa ternyata Samantha yang memberitahu mereka. Jadi Samantha bukanlah korban yang polos, melainkan salah satu otak di balik kejahatan ini. Mengetahui bukti yang saat ini dikantongi polisi, Jonathan akhirnya mengaku bahwa dia dan Samantha lah yang telah merencanakan kejahatan pada Ernie.
Alasannya bermula dari Ernie yang ingin menceraikan Samantha, sedangkan dia takut jika setelah cerai dia harus berpisah dari anak-anaknya, karena sudah pasti akan ada pembagian hak asuh anak ya. Akhirnya Samantha pun menemui Jonathan dan meminta bantuannya agar Ernie bisa mendapat catatan kriminal, biar nantinya hakim kasus perceraiannya mungkin mempertimbangkan bahwa seluruh hak asuh anak akan dilimpahkan padanya. Caranya, Jonathan menghubungi dua tersangka lain dan ketiganya berunding untuk mencari obat terlarang lalu menaruhnya di dalam mobil Ernie ingin menjebaknya. Namun, Jonathan berpikir membeli obat itu akan mengeluarkan banyak uang dan dia merasa sayang jika hanya digunakan untuk menjebak Ernie. Maksudnya ya beli tapi pengennya dipakai sendiri gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk ya udahlah kita culik Ernie aja, terus kita hilangkan nyawanya. Ketiga pria yang terlibat kejahatan ini semua dinyatakan bersalah oleh hakim atas penculikan dan pembunuhan. Jonathan dan Jose didakwa hukuman 50 tahun penjara, sementara Octavius 90 tahun penjara. Lalu pada tahun 2017, Samantha didakwa total hukuman 149 tahun penjara. Jika ditotalkan, maka Samantha akan dibebaskan pada tahun 2164, kalau masih hidup ya. Kasus ini akhirnya terselesaikan, seluruh pelaku telah dihukum dan Ernie pun mendapat keadilan. Pada akhirnya, impian Samantha untuk menjadi bintang dan dikenal banyak orang menjadi nyata, meskipun dengan cara yang tak disangka-sangka. Jadi itu tadi kasus kejahatan Samantha terhadap suaminya. Menurut kalian, apakah hukumannya sudah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Silahkan komen di bawah ya. Anyway, terima kasih banyak telah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video selanjutnya.